Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut mempelai wanita, Shen Qinglan. Hahaha. Haha. Wah, dia cantik sekali. Ya. Namaku Li Chen. Mempelai wanita itu, Shen Qinglan, adalah cinta pertamaku, gadis yang ku kejar mati-matian selama 10 tahun. Jadilah pacarku. Ya. Tunggu sampai kita masuk kuliah dulu, baru aku pertimbangkan. Begitulah, aku terus melihatnya bergonta-ganti pacar, dan aku selalu berpikir, selama dia belum menikah. Aku, Li Chen, maukah kamu melangkah ke pelaminan bersamaku? Aku mau. Ya ampun, Mbak Li Chen, ganti strategi. Nih, udah capek jadi bucin. Sekarang malah turun pangkat jadi babu pengantinnya. Anjing aja masih punya urat malu, loh. Tapi kayaknya Mbak Li Chen kita ini udah putus urat malunya. Ya, hahaha, ya, benar. Maksud dari melangkah ke pelaminan bersamanya adalah menjadi pengiring pengantin wanitanya. Penjaga, cepat seret dia keluar dari sini. Tunggu, bukankah aku sudah mati di pesta pernikahan Shen Qinglan? Aku hidup kembali. Kembali ke umur 18 tahun, masa yang paling penuh dengan penyesalan itu. Kalau kuingat-ingat dari kehidupanku sebelumnya, tadi malam. Anggap saja kamu lagi beruntung. Ternyata aku dijebak. Maafkan aku. Ya, namaku Li Chen. Tadi malam, kepalaku dipukul dari belakang sampai pingsan. Tapi tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Kamu sudah cukup umur, kan? Syukurlah kalau begitu. Biar kuantar kamu pulang dulu. Ya. Kami mendapat laporan dari warga. Sekarang, kalian berdua harus ikut kami untuk pemeriksaan. Nama, Li Chen, umur 4. Jelaskan padaku, apa hubunganmu dengan perempuan itu? Kak kami pacaran. Pak, kami sudah sama-sama dewasa. Kami beneran pacaran. Lalu kenapa ada yang melaporkanmu? Gawat. Masa baru juga terlahir kembali. Aku sudah mau diborgol begini sih. Tidak perlu diinterogasi lagi. Pihak perempuan sudah mengonfirmasi hubungan mereka. Semua data dirinya, dia sebutkan dengan benar. Urus surat-suratnya dan biarkan dia pergi. Syukurlah, ini semua berkat perempuan itu. Tunggu dulu. Perempuan itu, bagaimana dia bisa tahu nama dan alamat rumahku? Jangan-jangan dia kenal denganku. Hampir lupa. Sekarang kan tahun 2012. Berdasarkan ingatanku di kehidupan sebelumnya, saat ini industri elektronik sedang bersaing dengan sangat sengit. Ini adalah masa di mana merek baru dan lama bertarung mati-matian. Kalau tidak salah ingat, saham peralatan rumah tangga akan terus meroket. Dan sektor internet juga sedang bersiap untuk melonjak. Sebentar lagi, semua orang pasti akan punya ponsel pintar. Ini benar-benar kesempatan emas untuk menjadi kaya raya. Hah, rasanya benci sekali mengingat diriku yang terlalu bucin di kehidupan sebelumnya. Sampai-sampai aku tidak punya uang sepeser pun untuk membiayai pengobatan ibuku. Seorang pengusaha bernama Tuan Lei pernah bilang, jika kita berdiri di pusaran angin perkembangan zaman, bahkan seekor babi pun bisa ikut terbang. Dan sekarang, akulah babi yang bersiap untuk terbang itu. Hah? Siapa juga yang sudi jadi bucin lagi demi Shen Qinglan? Saat ini yang paling penting adalah mencari uang untuk biaya pengobatan ibu, lalu masuk ke universitas yang bagus, agar kelak ayah dan ibu bisa hidup nyaman tanpa kekurangan. Selamat tinggal, Shen Qinglan. Ini. Li Chen, kamu habis dari mana saja pagi ini? Sejak kapan Li Chen jadi sedingin ini?
Padahal kan jelas-jelas dia duluan yang suka padaku. Sekarang dia malah pura-pura cuek sama aku. Padahal semalam aku sudah bilang, tunggu masuk kuliah dulu baru aku pertimbangkan jadi pacarnya. Ya ampun. Mungkin saja Li Chen barusan cuma sengaja begitu. Dia mungkin belum bisa terima kenyataan. Paling beberapa hari lagi juga bakal balik kayak dulu. Kamu benar. Hei, Chen, lu masih kepikiran soal semalam? Ya, masih ngambek gara-gara ditolak sama Shen Qinglan. Bro, lu mikir kejauhan. Lu lihat gue, emangnya gue kelihatan kayak cowok bucin yang nekat maju buta demi cinta kayak orang tolol. HMPH. Ketawa aja lu sana. Qiangzi, di kehidupanku yang sebelumnya, gue cuma ngajak lu bolos, berantem, dan main game. Sampai akhirnya kita berdua gagal total di ujian masuk perguruan tinggi. Tapi di kehidupan kali ini, gue bakal bawa lu hidup dengan cara yang beda. Nih, buat kamu. Aku tahu kamu tadi pagi nggak masuk. Pasti belum sarapan, kan? Makasih. Tapi nggak usah. Kamu. Shen Qinglan, mulai sekarang lu nggak perlu lagi repot-repot bawain gue ginian. Urusan asmara cuma bakal ngehambat gue buat cari cuan. Heh. Baru juga ditolak sama Qinglan. Hari ini lu udah berani pasang muka nyolot ke dia. Urusan gue sama dia, apa hubungannya sama lu? Gue peringatin, ya, jauhin Shen Qinglan. Kalau nggak, lain kali lu nggak bakal seberuntung ini. Oh, jadi kejadian di hotel malam itu. Wah lu, ya, pantesan aja. Lu jangan asal nuduh gitu, dong. Gue ingetin lu sekali lagi. Mulai sekarang. Heh. Chen Zigang, di kehidupan sebelumnya dia selalu sombong cuma karena keluarganya berduit. Dia terus-terusan nindas gue. Nggak nyangka, di kehidupan kali ini, cara mainnya malah makin kotor. Kalau semalam cewek itu nggak inisiatif nolongin gue pasti udah hancur di tangan lu. Padahal gue baru aja hidup lagi. Oke, kalau lu emang mau main kasar, santai aja. Waktu kita masih banyak. Gue bakal temenin lu main. Pelan-pelan. Ya Tuhan, kenapa harus kelasnya wali kelas lagi? Sih, aduh, angkatan kalian ini adalah murid yang paling susah diatur yang pernah saya ajar. Selama 3 tahun SMA, nggak pernah ada tenangnya. Kelas 28 kita hari ini kedatangan murid pindahan. Baiklah, ayo masuk. Cowok apa cewek tuh? Wah, cantik banget. Halo, namaku Gusiro. Ternyata dia. Halo semuanya, namaku Gusiro. Ternyata benar-benar dia. Gak nyangka banget. Gusiro, silakan cari tempat duduk yang kosongnya. Oh. Halo, Li Chen. Namaku Gusiro. Menurut lo anak baru ini lumayan cantik, kan? Cih, cantik apanya? Cuma menang putih doang. Badannya kurus kering kayak tiang bambu gitu. Nggak ada kelihatan kayak coweknya sama sekali. Hang, kalau dibandingin sama lo sih, jelas dia kebanting banget lah. Soal badannya kayak apa, gue yang paling tahu. Dia itu padat berisi dan mantap banget. Hei, omongan mereka tadi nggak usah dimasukin ke hati. Jangan marah juga ya. Dulu gue emang suka sama Shen Qing itu. Tapi pas gue nembak, dia nolak. Ujung-ujungnya malam itu gue malah digebukin orang. Terus, setelah itu, barulah terjadi kejadian antara gue sama lo. Jadi, omongan nyinyir mereka itu bukan niat nyerang lo. Mereka cuma sirik dan gak suka aja ngelihat gue. Aku ngerti kok. Li Chen,
Arah rumahku kan searah sama rumahmu. Biar aku aja yang boncengin kamu pulang ya. Astaga, kembang sekolah kita berani nawarin nganterin Li Chen pulang. Makasih tawarannya, mending lo pulang sendiri aja. Gila, Li Chen berani nolak. Ditolak kembang sekolah, bener-bener kejadian langka kayak melihat babi bisa terbang aja nih. Gila, kerennya selangit. Aku padahal udah kasih kamu kesempatan. Loh, selain aku, siapa lagi coba yang mau boncengin kamu pulang? Li Chen, biar aku aja yang boncengin kamu pulang. Li Chen, rumahku searah kok sama rumahmu. Biar aku aja yang boncengin kamu pulang. Ya, biar aku yang boncengin kamu pulang. Naik motor listrik buat berangkat dan pulang sekolah. Punya hubungan dekat sama aku itu, rasanya emang beda. Nggak nyangka, ternyata kita agak sehati. Ya. Asalkan ganti pacarnya cepat, nggak bakal ada kesedihan. Yang ada cuma cinta. Mantap. Aku udah sampai nih, Gu Jinrong. Makasih. Ya. Li Chen, soal urusan sama Pak Polisi besok itu. Makasih banyak. Ya. Kok perasaanku, dia udah kenal aku dari dulu banget. Ya, gedung tua, nggak ada liftnya, dan sialnya, keluarga kita tinggal di lantai 9, lantai paling atas. Harga rumah di kota ini bakal melonjak drastis beberapa tahun lagi. Dulu kita juga gagal beli, karena emang nggak ada uang buat modal awalnya, sampai harus melewatin kesempatan emas, buat ningkatin nilai aset kita, dan juga melewatin masa-masa terbaik buat nyembuhin penyakit ibu. Hah? Bapak, Ibu, aku pulang. Udah pulang, nak, sini, buruan bantu ibu kamu jalan ke depan buat makan. Anakku sayang udah pulang. Ya. Sini, Bu. Pelan-pelan jalannya. Ayo. Hari ini Bapak habis mancing dapat ikan gede banget. Biar kamu sama Ibu bisa makan enak hari ini. Belajar buat ujian masuk kuliah itu nguras otak. Kamu harus makan yang bergizi. Ibu cuma bisa makan sedikit. Bapak, Ibu. Kalian tenang aja, ya aku janji. Bakal bikin kalian hidup enak dan bahagia. Pak Li. Anak kita sekarang udah dewasa, ya, udah ngerti caranya merhatiin orang tuanya. Bocah nakal ini tumben-tumbenan ngomong serius begini. Kelihatan meyakinkan juga dia. Haha, Pak, aku udah mutusin. Aku mau masuk jurusan keuangan di Universitas Mudu. Aku bakal ngajuin pinjaman pendidikan buat bayar kuliah. Terus, habis ujian masuk kuliah selesai, aku mau langsung cari kerja sambilan. Buat biaya berobat ibu. Baguslah, ibu selalu percaya padamu. Nak, bapak dan ibumu ini tidak berharap kamu jadi orang yang bergelimang harta. Kami cuma minta kamu sekolah yang rajin. Kelak, carilah pekerjaan kantoran. Jangan sampai seperti kami yang tidak berpendidikan ini. Seumur hidup cuma bisa kerja kasar. Pak, aku tahu. Penyakit ibu sudah nggak bisa ditunda lagi. Tapi gimana caranya aku bisa dapat uang? Tunggu dulu. Aku ingat, dulu pernah baca berita di kehidupanku yang sebelumnya. Tepat sebelum ujian akhir sekolah, ada orang yang beruntung dapat barang langka di toko putri dekat sini. Dia menemukan patung sapi emas sebesar telapak tangan. Katanya sih, itu berasal dari kuil dewa kekayaan yang pertama. Pas dijual lagi, dia langsung untung 1 juta yuan. Terima kasih. Anak-anak, tolong tenang semuanya. Hari ini kita akan membahas hukum Hooke. Kalau mau membeli patung sapi emas itu, uang tabunganku yang cuma 300 yuan lebih ini pasti nggak akan cukup. Ujian akhir tinggal kurang dari sebulan lagi. Kerja paruh waktu juga mustahil. Satu-satunya jalan yang masuk akal, ya cuma cari pinjaman uang. Pokoknya, cari cara buat nutupin modal awalnya dulu. Saat pegas ini ditarik atau ditekan, pegas itu akan berusaha kembali ke bentuk aslinya. Benda yang menekannya akan menghasilkan sebuah gaya. Kamu lagi mikirin apa sih? Gaya ini adalah gaya pegas. Kan. Nah, untuk menghitung besar gaya pegas ini, disinilah kita menggunakan hukum Hooke. Hukum ini ditemukan oleh fisikawan asal Inggris. Boleh nggak aku pinjam uang sedikit sama kamu? Makanya, teori ini diberi nama hukum Hooke. Kalian ingat saja namanya. Aduh, impulsif banget sih aku. Kita kan baru sebentar kenal. Mana mungkin dia mau minjemin uang ke aku? Gaya pegas yang dilambangkan dengan huruf F berbanding lurus dengan panjang tarikan atau tekanan pegas yang disimbolkan dengan X. Nggak butuh terlalu banyak. Buat laki-laki, 1000 atau 2000 saja sudah cukup. Semakin panjang ditarik, gaya pegasnya akan semakin besar. Semakin pendek ditekan, gaya pegasnya juga semakin besar. Dengarkan baik-baik ya. Perhatikan. Oke, kasih aku nomor rekeningmu. Tapi ada batasnya ya. Jangan sampai rusak. Atau kalau sampai melewati batas elastisitas ini, pegasnya bakal rusak total. Kalau sudah begitu, hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Ya ampun,
Gu 11 Sou benar-benar baik padaku. Uang ini kan setara dengan gaji sebulan orang biasa. Dia malah setuju tanpa ragu sedikit pun. Bahkan dia tidak nanya, aku pinjam uang buat apa? Ayo kita buka buku cetaknya. Di halaman 67, ya, coba lihat bagian ini. Di bagian bawah sini, ada penjelasan tentang ini. 10.000 yuan saja. Ya, ini. Ini terlalu banyak. 2.000 yuan saja sudah cukup kok. Nggak apa-apa. Ini semua kan uang jajanku. Biasanya juga cuma disimpan dan nggak kepakai. Hanya dengan satu kata, dia langsung meminjamkan seluruh uang jajannya padaku. Gadis sebaik ini, di seluruh dunia pun mungkin cuma ada beberapa. Apa aku baru saja bertemu malaikat? Tidak seperti dulu. Kini aku punya kekuatan untuk mengubah takdir. Aku harus melindungi setiap orang di sisiku yang benar-benar peduli padaku. Ingat baik-baik syaratnya. Pasti kalian bisa dapatnya. Nanti siang sepulang sekolah, kita pergi ke perusahaan sekuritas. Ya, ngapain kita jauh-jauh pergi ke sana? Buka rekening. Hah? Kamu mau main sahamnya? Iya, aku mau ngajakmu jadi saksi. Untuk apa uang ini kugunakan? Soal latihan yang ini. Oke, pindah ke lantai 2 atau 3 aja deh. Semoga nggak kepergok papaku. Antrean selanjutnya. Halo, Mas. Akun saham Anda sudah selesai dibuat ya? Makasih. Iya. Li Chen, papaku pernah bilang, investasi saham itu risikonya tinggi. Percaya deh sama aku. Pas kuliah nanti, aku mau ambil jurusan keuangan. Hitung-hitung buat persiapan aja dari sekarang. Iya, aku percaya sama kamu. Loh, 11-11. Ngapain kamu ada di sini? Papa, kok siang-siang bolong begini nggak istirahat? Haha, dia ini teman perempuanku. Oh, iya benar. Pak manajer. Wah, relasi keluarga gadis ini lumayan juga. Ya, Pak, aku sama Li Chen itu teman sebangku. Dia kesini mau buka akun saham. Buka akun saham. Kamu itu kan masih kelas 3 SMA. Kok sedini ini udah mulai investasi saham? Bursa saham itu risikonya tinggi. Harus ekstra hati-hati kalau mau terjun ke sana. Itu juga udah aku bilangin ke Li Chen kok. Pak, dia kan niatnya mau masuk jurusan keuangan di Universitas Mudu. Jadi ini hitung-hitung belajar dari sekarang. Oh, gitu. Niat yang bagus, anak muda. Sayang, papa sih nggak ngelarang kalau kalian mau pacaran. Tapi jangan sampai ganggu ujian masuk kuliah kalian nanti. Ya, papa, aku sama Li Chen itu nggak pacaran. Aku sama dia cuma teman sekelas. Iya benar, Om. Kita berdua cuma teman sebangku kok. Ya sudahlah, kalian mendingan cepat balik ke sekolah sana. Papa masih ada jadwal rapat nih. Aduh, bikin jantungan aja. Wah, wanginya enak banget. Li Chen. Maaf ya, teman sebangku. Aku jadi nggak enak nih. Niatnya kan aku yang mau traktir. Tapi malah kamu yang bayar semuanya. Jadinya aku malah kelihatan kayak cowok yang cuma bisa numpang hidup. Sampai kali, gak usah gitu. Aku yakin kok, kamu pasti bakal bisa sukses cari uang sendiri nanti. Kenapa kamu baik banget sih ke aku? Ya karena kamu itu kan teman sebangkuku, Gu Siruo. Jangan-jangan kita sudah saling kenal ya. Tapi aku lupa. Wah, ternyata kita beneran saling kenal. Ingatanku payah nih. Gimana kalau kamu kasih tahu aku sekarang? Enak aja, aku nggak bakal kasih tahu. Pikir saja sendiri, dasar konyol. Oh, jadi kamu yang namanya Li Chen. Ada urusan apa kalian? Kamu sudah cari masalah sama orang yang salah. Kami datang ke sini buat kasih kamu pelajaran. Jangan-jangan Chen Zigang yang suruh, biar aku yang tahan mereka. Kamu cepat pergi. Jangan. Sialan, sakit banget. Beraninya dia pukul Kak Gao. Dia berani melawan. Bocah, tamat riwayatmu sekarang. Li Chen, awas. Beraninya pukul Kak Gao. Hajar dia, beraninya dia melawan. Bocah, tamat riwayatmu sekarang. Chen Zigang yang nyuruh kalian, kan? Terus kenapa? Kalian pasti bersenang-senang banget kan malam itu. Nggak nyangka, cewek yang sekarang ini kelihatan lumayan cantik juga rupanya. Jadi, kejadian malam itu juga perbuatan kalian. Wah, sialan, hajar dia. Beraninya kau melawanku. Patahkan tangan bajingan kecil ini. Masih berani mukul aku. Biar dia rasakan. Gimana? Kamu nggak apa-apa, kan? Ada yang luka nggak jatuhnya? Nggak apa-apa. Syukurlah. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Awas.
Ada orang jahat ngejar aku. Kakak bisa bantu aku nggak? Jangan takut, ada kakak di sini. Cepat, cepat tutup pintunya. Jongkok. Adik, jangan takut. Kan ada kakak di sini. Sayang, cepat sini ke papa. Ayo kita pergi. Kakak, kalau aku sudah besar nanti, aku mau menikah sama kakak. Li Chen, Li Chen. Li Chen, kamu kenapa? Jangan lari. Aku nggak apa-apa. Ada kamu di sini. Aku nggak takut. Sedang apa kalian? Hah? Hentikan. Pak Guru Wang. Mereka main keroyok. Beraninya kalian. Hampir aja lupa. Pak Wang kan jago bela diri. Nyali kalian lumayan gede juga ya. Hah, berani-beraninya bikin keributan dan royok orang di jalanan. Yang kalian pukul itu murid SMA 7, muridku. Cepat bilang, siapa yang nyuruh kalian? Hah? Apa sih, Kang? Mau ngapain kalian? Bikin kerusuhan? Ya, ikut bapak ke kantor polisi. Li Chen, masalah ini akan bapak laporkan ke sekolah untuk diselidiki. Bapak pastikan kamu dapat keadilan. Ya, Pak Wang, lupakan saja masalah ini. Nggak usah dilaporin. Dendam ini bakal aku balas sendiri. Aku nggak akan lepasin Chen Xigang gitu aja. Si berengsek itu. Li Chen. Pak Wang, Chen Xigang sudah keterlaluan nindas teman sekelasnya. Dia mukulin Li Chen sampai parah begini. Kita nggak bisa diam aja. Pak, nggak apa-apa. Nggak usah. Biar aku sendiri yang urus masalah ini. Baiklah. Gu Shiro, kamu temani Li Chen ke rumah sakit. Suruh dokter periksa semuanya sampai tuntas. Besok baru kalian masuk sekolah lagi. Pegang uang ini. Kalau masih kurang, telepon bapak. Ya, Pak Wang, saya nggak bisa terima uang ini. Udah, simpan aja cepat. Li Chen, Pak Wang nyuruh kamu terima. Ya terima aja. Kalau kurang, aku masih ada uang jajan. Kok? Hah? Li Chen, tunggu sampai badanmu benar-benar pulih beberapa hari ke depan. Baru kamu masuk sekolah lagi. Nanti bapak yang bakal ngomong sama orang tuamu. Soal pelajaran yang tertinggal. Gu Shiro, kamu bantu dia ngejar materi. Ya, ngerti. Pak Wang, bapak bikin suasananya jadi terlalu melankolis. Nih, air mataku hampir jatuh gara-gara bapak. Dasar bocah kenyil. Udah, jangan banyak omong. Cepat sana pergi ke rumah sakit. Pak Wang, tolong berhentilah merokok. Itu nggak baik buat paru-paru bapak. Istri bapak di rumah pasti nggak bakal suka lihatnya. Bapak tahu, dasar bocah nakal. Kamu juga harus ingat pesanku ya. Jangan keluyuran dan main-main terus setiap hari. Fokuslah belajar. Masuklah ke universitas yang bagus. Iya, siap, Pak. Di kehidupanku yang sebelumnya, Pak Wang terlalu banyak merokok. Dan beberapa tahun kemudian, dia terkena kanker paru-paru. Istri beliau dan kakak tingkatku pun harus kehilangan tulang punggung keluarga mereka. Kalau dia berhenti dari sekarang, harusnya semuanya belum terlambat. Memikirkan ada begitu banyak orang yang peduli padaku. Mulai sekarang, aku harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan menentukan nasibku setelah aku terlahir kembali. Coba lihat kualitas barang ini. Xiao Qi, kasih diskon dong. Ini kan bukan barang bagus. Asalkan alur sejarah tidak berubah. Biar aku yang menemukan naga itu dan mendapatkan modal pertamaku. Dengan begitu, rencana untuk memulai ulang hidupku bisa mulai kujalankan selangkah demi selangkah. Hei, Kuo Shinrong. Kamu nggak lagi berharap nemuin harta karun di lapak loak ini, kan? Bingo, jawabanmu tepat sekali. Aku sedang bertaruh, miskin atau kaya, semuanya ditentukan hari ini. Tapi, bukannya barang-barang di sini palsu semua. Mana mungkin ada barang bagus. Di kehidupanku yang lalu, bagian luar dari patung sapi emas itu tertutup oleh lapisan besi tua yang sangat tebal. Kalau cuma dilihat sekilas, pasti sangat sulit untuk menyadari rahasia besar di dalamnya. Aku sedang mencari patung sapi besi sebesar kepalan tangan, tapi aku sendiri juga nggak tahu persis ada di mana. Sapi besi. Oke. Aku akan bantu kamu mencarinya. Mari, mau cari apa? Coba lihat ini, lalu lihat diri kita. Loh, kok begini? Kenapa barangnya nggak ada? Apa mungkin karena aku terlahir kembali? Alur sejarahnya jadi ikut berubah.
Sini, coba kulihat dulu barangnya. Li Chen. Coba lihat, apa itu? Akhirnya ketemu juga. Ketemu. Pantas saja lama nggak ketemu. Rupanya tersembunyi selama ini. Wah, berat banget di tangan. Apa benar ini barangnya? Anak muda, kamu tertarik sama patung sapi ini? Kalau kamu memang niat beli, harga pas, 5.000 yuan. 5.000 yuan, mahal banget. Bisa ketemu barang ini kan namanya takdir. Kulihat-lihat, kalian ini sepertinya masih mahasiswa. Ya, Bapak kasih diskon deh, 4.000. 4.000 yuan saja. Bukan. Ini kan cuma gumpalan besi biasa. Iya juga. Ini murni besi. 3.000? Jangankan 3.000, 100 yuan saja aku sayang uangnya. Di rumahku ada patung sapi dari giok merah. Bagus banget. Loh, cuma ukurannya agak lebih kecil dari yang ini. Aku bisa kasih itu buat kamu. Jangan sampai ayahmu tahu. Bisa-bisa aku dihajar habis-habisan nanti. Ya ampun, nggak akanlah. Ayahku itu sayang banget sama aku. Ayo kita pergi saja. Yuk. Jalan-jalan ada mangsa empuk begini. Nggak boleh santai lepas. Tunggu dulu. Tunggu dulu, anak muda, 2.000 yuan saja, bawa deh barangnya. Uangku nggak banyak. Begini saja, 1.500. Kalau boleh, aku beli. Kalau nggak boleh, ya sudah. Aduh, ya sudahlah, sepakat. Barang 40 kilo laku 1.500. Malam ini lumayan bisa minum sebotol arak. Pak Bos, tolong dibungkus. Ya. Ini, bawa saja. Scan bayarnya di sini. Pembayaran berhasil. Oke, ayo kita jalan. Kamu lagi ngapain? Aku mau membelahnya. Membelahnya. Beli patung sapi ini cuma buat cari hoki doang. Ya kali, aku juga nggak sebodoh itu ngabisin uang 1.500. Cuma buat beli rongsokan besi ini jadi pajangan. Sebenarnya, beberapa waktu lalu aku sempat bermimpi. Aku mimpi di dalam sapi besi ini ada harta karunnya. Mimpi, ya. Emangnya itu masuk akal? Masuk akal atau enggak? Bentar lagi juga kita bakal tahu. Bakal jadi rejeki nomplok pertamaku atau enggak? Gimana? Asli enggak? Ini kan warnanya perak, bukan emas. Kok bisa perak sih? Jangan-jangan ini cuma lelucon sejarah. Sialan, gue nggak percaya. Bener-bener deh nih orang. Apa ini? Emas. Emas murni. Oh, ternyata beneran emas. Aku nggak ngerti deh sama dia. Entah memang nggak paham soal emas, atau nggak punya konsep soal uang. Bisa-bisanya dia nggak kaget sama sekali. Ternyata, sapi emas pembawa rezeki dari kuil dewa kekayaan nomor 1 yang ada di legenda itu. Bentuknya kayak gini ya. Li Chen, ternyata sapi emas kecil ini toh, harta karun yang ada di mimpimu itu. Iya. Terus, mau kamu apain barang ini? Mau dijual, atau disimpan aja? Ya jelas dijual lah. Apalagi ini harta karun yang umurnya udah lebih dari 300 tahun. Astaga. Iya juga ya. Harga emas sekarang berapa ya? $358. Mantap. Akhirnya, modal awal buat buka usaha udah beres. Li Chen, emas segede ini kayaknya bakal susah deh dijualnya. Lagi pula, kalau lewat jalur resmi, pasti mereka bakal nanya dari mana asalnya. Toko-toko emas di pinggir jalan itu. Belum lagi ini tuh barang antik. Coba kamu lihat deh. Di bagian bawahnya ada ukiran kuil dewa kekayaan nomor 1 di dunia. Kalau barang antik, kita harus jauh lebih hati-hati.
Gimana kalau aku bantu tanyain ke ayahku aja? Ayahku pasti kenal sama pedagang-pedagang barang antik. Tuan Kuo, kamu ini benar-benar bintang keberuntunganku. Maaf. Barusan aku terlalu kegirangan, sampai nggak bisa nahan diri. Kata ayahku, bos toko ini namanya Qin Sang Tian. Dia itu pemain besar di pasar bursa. Orangnya bisa banget diandalkan. Dia nggak bakal nipu kita kok. Oke. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kak, mau cari apa? Kami ingin bertemu dengan Tuan Qin Seng Tai. Kami sudah membuat janji dengannya. Mohon tunggu sebentar. Guru sedang ada di lantai atas. Li Chen, coba lihat. Apa itu? Katak berkaki 3 pembawa harta ternyata ada di sini. Dunia ini benar-benar penuh kejutan tak terduga. Itu kan katak emas. Hei, itu bukan katak biasa. Itu namanya Jin Kencu, si katak emas. Tapi kedengarannya lumayan berharga juga. Mata anak muda ini tajam juga ya. Ini tepatnya benda penarik harta dari kuil dewa kekayaan nomor 1 di akhir dinasti Ming. Katak emas berkaki 3. Jadi, kalian yang mencari saya. Halo, Paman Qin. Ayah saya bernama Gu Renming. Dialah yang menyuruh saya untuk menemui Paman. Oh, kamu pasti putrinya Presiden Gu, kan? Ayahmu sudah cerita padaku. Kira-kira, barang apa yang ingin kalian jual? Apakah itu barang antik? Atau mungkin lukisan kaligrafi? Bos Qin. Sapi emas kecil ini, dibandingkan dengan katak di toko saya, ternyata ukurannya sedikit lebih besar. Kalau mengikuti harga emas pasaran saat ini, paling tidak, harganya di atas 500.000. Untuk pastinya, mari kita timbang dulu beratnya. Tunggu dulu, Bos Qin. Ini bukan sapi emas sembarangan. Tidak bisa dijual seharga emas biasa. Memang benar ini barangnya. Bos Qin, coba lihat ini. Bukankah ini mirip sekali dengan... Astaga, maafkan mata tuaku ini yang kurang awas. Ternyata benar, ini adalah peninggalan harta dari dewa kekayaan nomor 1 di dunia. Sapi emas, Paman Qin, sepertinya harta karun ini memang berjodoh dengan Paman. Kalau begitu, anak muda, Paman tawar 1 juta. Bagaimana menurutmu? Setuju. Wah, coba lihat, uangnya banyak sekali. Iya, benar. Semudah ini dapat 1 juta. Ini sih gila banget senangnya. Gu 11 rong. Aku balikin uang yang aku pinjam kemarin dulu. Ya, nggak usah. Nanti aja kalau aku butuh, aku langsung minta ke kamu. Gadis ini, apa dia nggak punya rasa waspada sama orang lain? Nggak takut apa? Kalau aku bawa lari uangnya, Gu Sirong, tanpa kamu, aku nggak mungkin bisa dapetin uang 1 juta yuan ini. Dari keuntungan ini, ada bagian buat kamu. Oke, nah, kita udah sampai. HM, tunggu kabar baik dari aku. Ya. Bursa saham adalah batu loncatan di masa awal aku merintis usaha. Saham Otai memang bagus, tapi butuh waktu terlalu lama. Aku nggak bisa nunggu selama itu. Saham Xinghui. Aku ingat, di kehidupanku yang sebelumnya, ada orang bernama Wan Jingkun. Target kecil. Volume transaksinya aktif, harganya sedang konsolidasi di level bawah. Indeks pasar juga mulai stabil. Wan Jingkun pasti udah mulai masuk buat ngumpulin saham. Kalau lihat gaya mainnya, dalam 10 hari perdagangan, dia pasti bakal naikin harganya. Peluang yang bagus banget. Keuntungannya selalu tembus lebih dari 100.000 yuan. Bahkan ngerampok bank aja nggak secepat ini. Hahaha. Nak. Kamu adalah siapa? Ya, nama Guru. Tata, aku teman sebangkunya. Guru yang nyuruh aku datang ke sini buat ngajarin dia. Ngejar materi pelajaran yang ketinggalan beberapa hari ini. Tante. Oh, ternyata teman sekelasnya Li Chen yang datang. Halo. Tante. Iya, halo, sayang. Xiao Chen. Teman kamu datang nih. Gu Shiro.
Kok kamu bisa ada di sini? Guru Wang nyuruh aku bawain catatan buat kamu. Sekalian bantuin kamu ngejar pelajaran yang ketinggalan. Wah, bagus kalau gitu. Ayo, cepat masuk ke dalam. Pak, Bu, kita masuk ke kamar dulu ya. Mau belajar? Iya, sana Gi. Sini, biar kami bawain camilan ke dalam. Ayo. Makasih ya, Tante. Aduh, ibu beneran suka deh sama gadis ini. Sifatnya baik, lemah lembut lagi. Mana wajahnya cantik banget gitu. Coba aja dia bisa jadi menantu di keluarga kita. Pasti seneng banget rasanya. Kamu ini mikirnya ya enggak aja deh. Anak-anak kan belum lulus SMA. Gara-gara kamu nih, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau orang tuamu ada di rumah, laki-laki dan perempuan berduaan begini. Ini bukan yang pertama kalinya kan buat Tuan Putri. Hang. Ya ampun. Gusirong, kamu itu bener-bener kayak bidadari ya. Aku sampai mabuk kepayang dibuatnya. Ih, udah dong. Jangan bercanda terus. Cepat belajar sana. Belajar yang bener ya. Jangan aneh-aneh lagi deh. Pak Wang sengaja banget nih ngasih aku bimbingan khusus. Perhatiannya itu loh. Bener-bener luar biasa. Coba lihat, benar semua kan? Terus kenapa kamu masih duduk di barisan paling belakang? Ya, murni karena suka aja sih. Pas ujian tri-autumnal itu, aku cuma lagi kurang fokus aja. Kalau enggak, dapat peringkat 1 di kelas MAH, bukan masalah besar. Aku tahu kok, nilaimu turun. Pasti gara-gara Shengqianan kan? Ya, lumayan lah. Bukan. Bukan karena dia kok. Aku tahu kok. Jatuh cinta itu emang bisa bikin orang jadi bodoh. Terus, jangan punya pelajaran apa? Ini lagu siapa sih? Jangan coret-coret bukuku sampai sejelek itu dong. Nanti tolong sadarin aku ya, gara-gara kamu nggak bisa sih. Jangan cari perhatian terus deh. Kak Cheng, kamu ngapain aja sih beberapa hari ini? Pak Wang cuma bilang kamu lagi izin. Dia habis dipukulin. Hah? Dipukulin sama siapa? Siapa yang mukulin? Pelakunya udah dibawa polisi kok, jadi nggak usah dibahas lagi lah. Kamu tahu nggak siapa dalangnya? Sialan, dasar brengsek. Udah kuduga, pasti dia pelakunya. Mau aku kumpulin orang buat ngabisin dia nggak? Nggak usah. Urusan ini biar aku yang beresin. Terus, Li Cheng gimana keadaannya? Kamu mau masuk universitas itu? Aku bilang. Aku mau. Semuanya udah aku jelasin dari awal, kan? Nggak perlu aku ulangin lagi. Kamu jelas-jelas suka sama aku. Suka sama aku udah sekian lama. Gimana bisa tiba-tiba kamu malah suka sama orang lain? Kamu punya hak buat nolak aku. Tapi aku juga bebas buat milih yang lain. Lagian, yang suka sama kamu kan banyak. Nggak akan rugi kalau cuma kehilangan aku. Shen, mendingan kamu balik. Wah, belagu banget lu. Ya, cokrek kayak lu sok jagoan banget. Kenapa? Nantangin lu. Lu mau sok jadi pahlawan buat dia. Lu mau belain siapa kek? Itu urusan lu. Tapi urusan kita yang kemarin, gue bakal inget terus. Bakal gue balas pelan-pelan. Kelihatannya lu emang minta dihajar. Ya, kenapa? Berani lu main tangan. Shen Qinglan, kamu kan pengen tahu, Li Chen kemana aja 2 hari ini? Emangnya dia ngapain? Dia habis digebukin sama preman jalanan. Dan yang nyuruh itu, dia, Chen Zigang. Dia digebukin gara-gara belain kamu. Kamu tahu nggak, Chen Zigang, kok kamu tega banget sih? Kalaupun aku harus milih antara kamu dan Li Chen, aku bakal tetap milih Li Chen. Chen Zigang. Sok jagoan banget kamu. Ya, sok berkuasa banget kamu di dalam maupun di luar sekolah. Hari ini kamu berani nyuruh preman buat mukulin temanmu sendiri. Besok-besok mau nyuruh orang buat mukulin guru. Hah? Enggak kok, Pak Wang. Saya cuma bercanda kok sama Li Chen. Iya kan? Cuma bercanda. Kalau gitu, siapa di antara kalian berdua yang nggak bisa ngerjain soal ini? Berdiri di luar koridor sana. Jangan masuk kelas sebelum kalian bisa ngerjainnya.
Bagus. Ayo, mulai kerjakan. Iya benar. Jawaban yang ditulis Li Chen. Kok beda sih sama kunci jawaban di kertas ujian tryout? Cara berpikirnya ini sepertinya benar. Bahkan jauh lebih mudah dari jawaban panduan lo. Bukannya kamu sudah pernah mengerjakan soal tryout ini? Aku lupa jawabannya. Bagus, kalau begitu sana, berdiri di lorong luar kelas. Jangan masuk kelas sebelum kamu ingat. Nah, coba periksa, sudah benar tidak? Wah, lumayan juga. Logika penyelesaiannya sudah sangat tepat. Kalian lihat, kan? Inilah buah dari kerja keras. Teruslah berjuang. Bapak yakin, kamu pasti bisa tembus ke universitas unggulan. Tenang saja, Pak Wang. Murid didikan Bapak sudah pasti hebat, kan? Semuanya berdiri. Pak Wang, terima kasih atas bimbingan Bapak selama 3 tahun ini. Teruntuk Pak Wang yang kami hormati, dikarenakan kami harus menghadapi ujian kelulusan. Dengan ini, kami memohon pamit kepada Bapak. Terhitung mulai tanggal 7 Juni tahun 2012. Sampai selamanya. Hormat kami. Yang memohon pamit. Siswa kelas 3 SMA. Ujian kelulusan ini adalah momen penting dalam hidup kalian. Sebuah gerbang yang wajib dilalui untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Bapak berharap, kelak di masa depan, kalian tidak melupakan jati diri kalian. Dan terbanglah setinggi mungkin. Di masa depan nanti, tidak peduli, di sudut kota manapun kalian berpijak. Bapak sangat berharap kalian bisa meluangkan waktu untuk mampir dan berkunjung ke sini lagi. Pak Wang, kami pasti akan kembali menjengukmu. Kami pasti kembali, Pak. Li Chen, aku mau masuk ke kampus yang sama denganmu. Oh, benarkah? Kamu sudah yakin? Yakin dong. Memang sih orang tuaku menuntutku masuk jurusan keuangan, agar nanti bisa meneruskan perusahaan keluarga. Tapi aku benci ilmu keuangan, aku maunya belajar manajemen. Makanya, biar kamu saja yang kuliah keuangan, dan aku ambil manajemen. Gimana? Kita berdua cocok banget, kan? Semangat kita luar biasa. Masa muda kita sedang membara. Nak, cepat duduk dan sarapan. Iya, Bu. Telur dan sosisnya wajib dimakan. Ini simbol keberuntungan buat ujianmu. Nah, dengarkan kata ibumu. Cepat habiskan. Iya, ayah sudah minta cuti beberapa hari yang lalu, tapi pabrik tidak mengizinkan. Jadi ayah tidak bisa mengantarmu ke tempat ujian. Ayah, aku tahu beberapa hari ini ayah sibuk menemani ibu berobat. Sekarang, biar aku saja yang temani ibu. Tenang saja. Kemarin sebelum bursa saham ditutup, aku sudah menjual semua saham Xinhui. Terjual di harga 7,52 yuan. Dengan total keuntungan mencapai 3,46 juta yuan. Sekarang di rekeningku sudah ada uang tunai sebesar 3,5 juta yuan. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa membiayai pengobatan ibu. Tapi, kalau mau mulai berbisnis, uang segini masih belum cukup. Kalau mau cepat dapat banyak uang, jawabannya cuma satu, yaitu bisnis properti yang lagi naik daun. Rumah-rumah di kawasan elit dekat sekolah di kota lama. Harganya pasti bakal naik 2 kali lipat dalam 2 tahun ke depan. Li Chen, aku sudah sampai di tempat ujian nih. Kamu semangat ya ujiannya. Aku tunggu kamu di Universitas Modu. Oke, janji ya. Semoga kamu berhasil di hari pertama. Semoga semuanya lancar dan sukses. Hei anak muda, Pak Guruang ini sudah berhenti merokok loh. Kamu harus tepati janjimu untuk dapat nilai yang bagus. Semangat, bro. Di kehidupanku yang sebelumnya, karena terlalu sibuk pacaran, aku gagal dalam ujian masuk universitas. Hidupku jadi hancur dan miskin, sampai aku kehilangan keluargaku tercinta. Di kehidupanku yang sekarang ini, aku harus sukses dan bersinar. Kehadiranmu yang tak terduga ini adalah kejutan terindah yang Tuhan berikan padaku. Mungkin saja takdir di antara kita berdua sudah tertulis sejak 10 tahun yang lalu. Nah, sudah selesai juga. Akhirnya ujiannya selesai juga.
Kok kamu bisa keluar secepat ini? Soalnya gampang banget kok. Makanya aku sudah selesai mengerjakan semuanya. Begitu selesai ujian, aku langsung nyamperin kamu. Kamu nggak takut ada yang salah jawabannya? Nggak bakal dong. Aku sih yakin 100%. Cewek yang percaya diri emang paling cantik. Yuk, jalan. Dadah. Bapak, Ibu, ngapain nunggu di luar sini sih? Ibumu lagi semangat banget hari ini, makanya mau turun buat jemput kamu. Ibu kan lagi nunggu anak jagoan ibu pulang bawa kemenangan. Iya tuh, ibumu pengen jadi orang pertama yang tahu. Gimana ujianmu hari ini? Adik kecil ini bawel banget sih. Ngomongnya gitu, seolah bapak nggak pengen tahu aja. Soalnya gampang banget kok. Masuk universitas unggulan harusnya nggak jadi masalah. Hahaha. Dengar itu Pak Li, anak kita bakal masuk kuliah loh. Ayo pulang, kita makan bareng. Ayo, kita pulang. Cara paling cepat buat dapat duit banyak adalah jadi orang kaya mendadak jalur gusuran. Berdasarkan ingatanku di masa lalu, kawasan ini bakal segera dijadikan kawasan baru Lin'an. Awal bulan Juli nanti, pemerintah bakal ngeluarin pengumuman resminya buat memulai sosialisasi penggusuran. Dan bulan Agustus, uang kompensasi gusurannya bakal langsung cair. Kak Cheng. Kak Chen. Ngapain sih nyuruh aku keluar? Mendingan rebahan di rumah kan. Keluarga kakeknya si Kang Xiaoqiang kebetulan tinggal di daerah sini. Pasti bakal dapat banyak uang kompensasi gusuran. Si Kang Xiaoqiang itu kan orangnya lumayan polos. Bos Tang. Kalau aku bilang ke sini buat beli rumah, kamu percaya nggak, Kak Chen? Jangan bercanda deh. Aku kan tahu persis gimana kondisi keluargamu sekarang. Bro, aku lihat di internet, di perumahan Taman Zamrud, Jalan Bairen, ada yang lagi jual rumah. Hari ini aku udah janjian sama yang punya rumah buat cek lokasi. Ini orang beneran mau jual rumahnya. Nih orang ternyata lagi baca peluang masa depannya. Yuk kita lihat-lihat dulu. Ayo. Kak Cheng. Kalau emang mau beli rumah, ngapain beli di tempat kayak gini sih? Kompleks rumah bahkan jauh lebih bagus. Tinggal di sana juga pasti lebih nyaman. Aku tuh emang suka rumah tua. Pemangnya nggak boleh ya? Lagi pula, rumah tua itu harganya murah banget, kan? Satu unit di Taman Zamrud harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Uang di kartuku ini cukup buat beli 6 sampai 7 unit. Ada acara reuni nih. Reuni apa sih? Kamu nggak baca pesan di grup QQ? Ya, reuni kelas kita. Ketua kelas nyuruh semua anak kelas buat pada datang. Reuni yang terakhir kali itu hampir aja ngancurin hidup orang. Siapa yang mau pergi ke reuni kali ini, ya pergi aja sana. Aku sih nggak sudi. Kalian aja yang pergi. Li Chen, kamu ikut makan malam kelas kita nanti malam nggak? Acara ngumpul nanti malam, kamu mau berangkat jam berapa? Di kehidupannya dulu, saat reuni lulusan SMA, ada beberapa siswi yang sengaja dibikin mabuk berat. Bahkan sebelum masuk kuliah, mereka malah masuk rumah sakit duluan. Aku harap dia bisa belajar dari kejadian yang lalu. Harusnya dia nggak bakal minum-minum lagi, kan? Kak Cheng, buruan kesini. Orang-orang itu dari tadi terus-terusan ngerjain dia. Minum. Ayo lanjut. Si Gusirong mana? Habis minum beberapa gelas, dia pergi ke toilet. Siapa yang maksa dia minum? Chen Xigang, ku peringatkan kau, ya, jangan anggap semua orang di sini bodoh. Tuhan itu maha melihat. Hati-hati kalau kau lagi jalan sendirian di malam hari. Jangan sampai kau mati mendadak tertimpa sesuatu dari atas. Wah, hawanya mulai panas nih. Si Li Chen yang biasanya selalu penurut dan kelewat jujur itu. Kau lagi ngancam aku. Kau seharusnya sangat bersyukur karena para preman tengik itu nggak nyebut namamu. Cih. Li Chen, nyalimu udah mulai gede juga, ya. Li Chen, kau beneran udah bosan hidup ya, bangsa. Kau duluan yang berani nyentuh Gusirong. Sialan. Malam ini si Gusirong bakal hancur lebur. Brengsek, kau apakan Gusirong? Mau ngapain kau? Lepasin aku. Dasar kalian preman busuk. Gusirong. Gadis kecil ini udah ngerusakin jam tanganku. Kalau nggak bisa ganti uangnya, ya bayar pakai badanmu saja. Hahaha. Si Chen Zigang sialan itu nggak bilang apa-apa. Ternyata cewek ini lumayan bening juga. Ayo, temani Bang Long minum segelas. Sialan, dari mana asal cecemuk ini? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Maaf, aku datang terlambat. Li Chen, aku nggak merusak jam tangannya. Dia sendiri yang menjatuhkannya. Tapi dia malah menyuruhku ganti rugi. Kalau nggak bisa bayar uang, aku disuruh menemaninya minum. Aku percaya padamu. Kalaupun kita yang merusaknya, kita tinggal ganti saja uangnya, kan?
Masih bocah tapi sombong juga gayamu. Sok jadi pahlawan itu. Ada harganya. Kau tahu apa soal jam tanganku ini? Jam tangan rongsokan begini harganya 190.000. Kau pikir ini terbuat dari emas murni? Dari mana datangnya bocah tengik ini? Berani sekali kau ikut campur urusanku. Cepat enyah dari sini. Ini nggak ada hubungannya denganku. Ya, kami cuma numpang lewat. Kita lanjut besok. Kalau nggak mau mampus dihajar, mending kalian enyah dari sini. Dasar, ternyata cuma sekumpulan bocah manja yang belum pernah merasakan kejamnya kenyataan. Baru digertak sedikit saja, sudah lari ketakutan. Baru digertak sedikit, sama sekali nggak berpikir panjang. Heh bocah, kenapa kau geleng-geleng kepala? Cepat bayar ganti ruginya. Nggak mau bayar ganti rugi juga nggak apa-apa. Asalkan si cantik ini menemaniku minum segelas. Hahaha. Maneer He. Dari tadi dia terus bersikeras bilang, kalau kami yang merusak jam tangannya. Tolong periksa rekaman CCTV hotel ini. Mohon maaf sekali. Kamera CCTV kami kebetulan sedang rusak beberapa hari ini. Saat ini sedang dalam proses perbaikan darurat. Maneer He. Lalu lampu merah yang berkedip di atas sana itu apa? Itu. Kamera CCTV itu benar-benar sedang rusak. Sungguh. Cih. Aku punya alasan kuat buat curiga. Hotel kalian ini sekongkol sama preman. Kalian berkomplot buat meres tamu, kan? Sekarang juga aku lapor polisi buat buktiin kalau aku bersih. Bocah sialan, berani-beraninya kamu mau lapor polisi. Sini, ku bikin mampus kau. Mundur kau. Hampir aja kepalamu bocor ku bikin. Aku sudah dikasih kesempatan hidup 2 kali. Masa aku harus chill sama gertakan murahan kayak gini? Kalau sampai mundur, percuma saja aku reinkarnasi. Apa aku mau jadi pecundang lagi? Aku ini memang cuma anak sekolahan. Tapi aku nggak takut mati buat melawan kalian semua. Di sini banyak mata yang lihat. Silakan bikin ribut, biar kita lihat gimana kalian beresin kekacauan ini. Nggak bisa. Cepat telepon polisi. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Bei-an, dia kan bosnya Hotel Junhai ini. Di kipas dunia, kejadian yang bikin heboh seisi kota Shu. Skandal perselingkuhan yang viral itu, dialah korban utamanya. Bukannya dia Wang Bei-an, si bos Hotel Junhai. Bos Wang, Anda datang di waktu yang pas banget. Telat sedikit saja. Reputasi hotel Anda ini bisa hancur berantakan gara-gara anak buah Anda sendiri. Anak muda ini lumayan juga. Punya kedewasaan yang nggak sesuai sama umurnya. Lau Bian. Ada apa ini sebenarnya? Bos, ini semua kelakuan Sanglong. Dia langsung lihat cewek cantik. Ampun, bos, saya salah. Saya minta maaf. Saya yang salah. Bos, tolong ampuni saya. Orang-orang ini yang berani bikin onar di sini, awasi mereka baik-baik. Nanti serahkan mereka semua ke polisi. Dan tolong putarkan juga rekaman kamera pengawasnya buat saya. Bos Wang, ini bukan salahku. Kalau saja aku nggak disuruh orang, aku nggak bakal sebodoh ini. Aduh, siapa? Kak Chengzi. Sudah berbuat jahat, masih berani kabur. Ya, ini nggak ada urusannya samaku. Bagus lu, Li Chen, nyalimu gede juga. Bangsa, Kak Chengzi, siapa yang banyak ulah, akhirnya bakal hancur sendiri. Benar-benar senjata makan tuan. Chengzi Gang, bisa-bisanya dia ngelakuin hal kotor kayak gini. Pasti cuma demi belain si Shen Qianlan itu. Menurutku sih, otaknya emang udah korslet. Dasar tolol dari lahir. Anak muda, karena kalian sedang ada di hotelku hari ini. Semua biaya kalian, biar aku yang traktir. Kalau Bos Wang memang sebaik itu, aku juga punya sedikit saran buat Anda. Katakan saja, anak muda, tak usah sungkan. Kalau tebakanku nggak salah, di rumah Bos Wang, pasti ada seorang istri muda kesayangan, yang umurnya jauh di bawah Anda. Kan? Dan Maneer He ini masih sangat muda, tapi kok sudah bisa duduk di kursi maneer umum? Pasti gara-gara ada yang manis-manis fisik Anda dan ranjang, kan? Memang ada hubungannya sih. Mereka berdua itu sepupu jauh, sepupu jauh. Tapi pas Anda lagi nggak di rumah, si Maneer He ini sering banget lo keluar masuk rumah Anda. Sebenarnya, apa yang mau kamu bilang? Istri muda kesayangan Anda itu, sama Maneer He ini, sama sekali bukan sepupu jauh. Mereka itu sepasang kekasih, yang udah pacaran dari zaman kuliah. Apa ucapan itu bisa dipegang? 100% benar. Ini skandal panas, yang bakal segera dibongkar sama paparazi. Kamu, jangan sembarangan fitnah. Ya, fitnah, katamu. Bos Wang, coba cek aja rekening pribadi Anda. Nanti juga ketahuan. Bukan cuma uang di rekening pribadi Anda yang amblas. Bahkan pembukuan hotel ini juga pasti ada yang gak beres. Anak muda, dari mana kamu tahu semua hal ini? Udah lupa, ya? Aku kan bisa baca raut wajah. Aku percaya. Bos, orang ini cuma asal jeplak. Jangan sampai bos percaya omong kosongnya. Dia ngomong gitu cuma buat les. Dia gak usah ganti rugi. Pas antik yang baru aja dia pecahin. Aku sama Xiaomi. Maksudku, saya dan Nyonya benar-benar cuma kerabat jauh.
Hikian, berani-beraninya kamu. Suju, berani-beraninya kamu duduk di pangkuanku. Bos, maafkan saya salah. Ini semua idenya Xiaomei. Ini sama sekali bukan urusan saya. Uang Anda juga diam-diam ditransfer Xiaomei ke rekening luar negeri. Saya mohon, ampuni saya. Tunggu sampai urusan keluargaku selesai. Lain hari aku pasti akan datang langsung untuk meminta maaf. Tidak usah sungkan, Bos Wang. Kalau bukan karena ada begitu banyak masalah di tempatmu ini, aku juga malas bicara banyak denganmu. Tenang saja, anak muda. Preman-preman ini bikin keributan di tempat umum, mengganggu ketertiban masyarakat, dan dicurigai melakukan pemerasan dalam jumlah besar. Ditambah lagi dengan beberapa bisnis ilegal yang mereka lakukan sebelumnya. Hukumannya sudah pasti bakal bikin mereka membusuk di penjara. Soal Chen Xigang, HMPH, karena dia sudah dewasa. Dia itu ibarat bom waktu yang tidak stabil, yang bisa membawa bahaya tersembunyi bagi orang-orang di sekitarnya. Sekarang syukurlah, bahayanya sudah hilang untuk sementara. Baiklah. Sepertinya Bos Wang masih punya urusan penting yang harus dibereskan di rumah. Kalau begitu, kami pamit duluan. Sampai jumpa lagi, anak muda. HM, ayo jalan. Guo Sirong, sudahlah. Ayo kuantar kamu pulang. Ayo. Kalian sadar nggak sih? Li Chen itu benar-benar beda dari yang dulu. Apa dia lagi pacaran sama Gu Shiro? Di sini semuanya villa mewah. Orang yang tinggal di sini kalau nggak kaya raya ya pejabat elit. Bukannya arah rumah kita benar-benar berlawanan? Ya, kalau aku nggak bilang begitu, kamu pasti nggak bakal biarin aku ngantar kamu. Ini namanya kebohongan demi kebaikan. Demi mengantarku pulang. Dia rela nambah waktu perjalanan setengah jam. Untung saja kamu nggak pindah ke sini pas kelas 10. Kalau ini masih kelas 1 SMA, aku pasti bakal nganterin kamu setiap hari. Ah iya? Nilai ujian masuk kampus sebentar lagi keluar loh. Kamu yakin bisa lolos ke kampus unggulan? Aku sih aman. Kalau kamu, aku juga aman dong. Bisa-bisanya dia ngelakson terus. Coba aja kalau debat-debat di sini. Bakal aku banting tuh kaca depannya. Lihat aja. SSST. Jangan ngomong gitu. Itu papaku. Hah? Kiki, udah sampai depan rumah. Kok nggak masuk? Kenapa temannya nggak diajak mampir ke dalam? Om. Papa. Kebetulan banget, Pak. Hari ini aku habis dari acara perpisahan sekolah. Terus Li Chen yang nganterin aku pulang. Wah, anak muda, maaf yang repotin kamu. Udah nganterin Kiki pulang. Ayo mampir dulu ke dalam. Gesak. Makasih, Om. Ya sudah, kapan-kapan main lagi ya ke sini. Nah, udah. Nanti kalau udah sampai rumah, kabarin ya. Iya, siap. Sayang, kamu kan sebentar lagi masuk kuliah. Papa sebenarnya nggak melarang kamu pacaran, tapi cowok itu harus benar-benar baik sama kamu. Dia harus setia dan bisa diandalkan. Keluarganya dari kalangan biasa pun nggak masalah. Uang yang papa cari, udah cukup buat ngebiayain hidup kalian berdua sampai tua. Makasih ya, Pak. Dasar anak papa, sama papa sendiri kok masih sungkan aja. Iya, tadi minum dikit. Oh iya, Pak, ada yang mau aku omongin sama papa. Sebenarnya, Li Chen itu cowok yang waktu itu. Aduh, malam ini malah ketunda urusan nyari propertinya. Penggusuran kawasan baru itu udah mendesak banget. Kalau aku nggak gerak cepat, bisa-bisa aku nggak kebagian apa-apa nanti. Sayang, maksud kamu, waktu itu Li Chen yang sama kamu di hotel. Iya, cowok itu dia. Sayang. Jadi ini alasan kamu batalin laporan ke polisi waktu itu. Terus, kamu pindah jurusan juga gara-gara dia. Iya, Pak. 10 tahun yang lalu kan aku pernah bilang, kalau udah besar, aku mau nikah sama dia. Kalau aja waktu itu nggak ada Li Chen, mungkin aku sudah lama mati. Sekarang, aku baru paham, kenapa 11-11 selalu mengantar Li Chen pulang setiap hari. Dengar ya, ayah cuma ingin kamu bahagia. Pasti, ya, Li Chen, dia sangat baik padaku. Ayo pergi. Uang pembelian rumahnya sudah ditransfer ke Anda. Kartu Bank Dasya Anda menerima dana masuk sebesar 390.000. Kak Cheng, aku barusan nggak mimpi, kan? Kakak beneran habis 390.000. Kukira tadi cuma kain mainan loh. Ayo, temani aku lihat beberapa rumah lagi. Beberapa rumah. Ayo jalan. Antar kakak lihat beberapa rumah lagi. Nanti pas kuliah, kita Shanghai. Biaya perjalanan kuliahmu, biar kakak yang tanggung. Gila, beres, Kak. Biar kutunjukkan padamu apa itu peta hidup berjalan. Ayo. Kak, gimana menurutmu rumah yang ini? Lumayan. Di lantai atas masih ada lagi. Coba lihat denah yang ini. Bagus, kan? Lumayan.
Di lantai atas masih ada. Masih ada. Oh, Pak Chen. Ya, iya, benar. Saya mau nanya sebentar. Rumah ukuran 96 meter persegi dengan satu kamar dan satu ruang tamu di tempat Anda itu gimana? Rumahnya lumayan bagus, kan? Lumayanlah. Kalau begitu, saya beli. Bisa lebih murah lagi, kan? Iya, boleh. Saya kasih diskon lagi 20.000. Gimana? Kak Cheng, aku agak bingung deh. Kakak dapat uang sebanyak ini dari mana? Apalagi sampai beli rumah tua sebanyak ini. Sok tahu kamu, kalau soal asal uang ini, dijamin 100% aman. Asal kamu tahu ya, urusan ini cuma Tuhan dan kita berdua yang tahu. Jangan sampai bocor ke siapapun, ngerti? Tenang saja, Kak, aku ngerti kok. Ayo kita rayakan. Hal apa yang pantas diomongin dan mana yang enggak. Bagus deh kalau kamu paham. Sebelum nilai ujian nasional keluar, aku udah berhasil beli 8 rumah. Kalau dihitung-hitung, uang di tanganku sekarang cuma sisa beberapa ribu aja. Sepertinya, harus nunggu uang ganti rugi penggusuran cair. Baru aku bisa main saham lagi. Mereka nggak beneran pacaran, kan? Kelihatannya sih gitu. Coba deh kamu ingat waktu di hotel tempo hari. Li Chen kayaknya sengaja datang cuma buat ngebelain Gusiro. Bisa-bisanya dia nggak suka sama aku. Apa kakiku kurang jenjang, kurang putih, atau dadaku kurang besar? Dia juga udah lama banget nggak ngechat aku. Menurutmu, kalau aja waktu itu aku nerima tembakannya Li Chen, pasti Gusiro nggak bakal ada kesempatan deketin dia, kan? Mungkin aja, tapi ya belum tentu juga sih. Li Chen itu, makin kesini kelakuannya makin susah ditebak. Li Chen, aku nyesel banget. Nah, tinggal beberapa menit lagi kita bisa ngecek nilai ujianmu. Kamu deg-degan nggak? Ayah, kok aku ngerasa ayah yang lebih deg-degan daripada aku? Ya, hadeh. Nilainya udah keluar. Nilaiku 699, kurang 1 poin lagi genap 700. Loh. Nggak salah lagi, ini baru putrinya Gu Renming. Dengan nilai segini, kamu pasti bisa masuk kampus mana aja. Hahaha, bagus banget. Aduh, hahaha, hebat. 679, anjir, ketua kelas, lu bener-bener gila sih, sumpah. Bener kata si bos, nilai lu langsung ngebantai anak kelas lain. Terus nilai Shenqialan gimana? Berapa nilainya? Terus Gusiro dapat berapa? 699 sama 657. Buset, gila. Nilainya Gusiro bener-bener di luar nalar. $712. Kamu yakin komputernya nggak error? Iya bener tuh. Nah, kamu nggak salah ngecek, kan? Jangan-jangan itu nilai orang lain lagi. Iya, kalau nilainya 700. Itu sih udah pasti anak jenius. Bukannya waktu tryout kemarin nilai kamu paling jeblok. Ya, ayah, ibu. Komputernya nggak rusak, kok aku juga nggak salah lihat. Ini beneran hasil ujianku. Hahaha, bagus. Nasibmu benar-benar berubah drastis sekarang. Anakku, kamu jauh lebih hebat dari ayahmu ini. Hahaha. Anak-anak, mohon perhatiannya. Sesuai dengan pengumuman dari sekolah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman sekelas kita, Li Chen. Dia berhasil meraih peringkat pertama dengan total nilai 712. Peringkat 1 se-provinsi. Wah, gila, lu keren banget. Li Chen, Kak Chen, sumpah, gokil abis lu. Target tahap pertama selesai berkat bantuanmu. Setelah ini, masih ada kejutan lainnya. Halo, selamat siang. Saya Pak Wei dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sichuan. Li Chen berhasil meraih nilai memuaskan, yaitu 712, dan menjadi peringkat 1 di provinsi kita. Maksud Bapak, Chen, dia jadi peringkat 1 se-provinsi. Benar sekali, Ayah Li Chen. Kami sangat berharap dia bersedia kuliah di universitas daerah asalnya sendiri. Segala fasilitas khusus dan jalur beasiswa dari kampus akan kami berikan sepenuhnya untuk dia. Astaga. Halo, saya dari Universitas Qingbei. Saya Pak Tang dari bagian penerimaan mahasiswa baru. Qingbei. Universitas Qingbei. Pak Tang. Nanti kalau Li Chen sudah bangun, pasti akan saya sampaikan tawaran Bapak padanya. Hahaha. Tadi kamu bilang, Universitas Qingbei. Pak, kamu nggak salah dengar, kan?
Halo, saya dari Universitas Yan. Kampus kami ingin mengundang Li Chen untuk kuliah di Universitas Ibu Kota. Hah? Saling bertatap mata, Universitas Tsinghua dan Peking. Semuanya datang mau berebut anak kita. Hah? Pak Guru Huang, Anda, kenapa Bapak dan Ibu bisa ada di sini? Pak Li. Hari ini kami datang karena anak kita ini telah meraih nilai yang sangat luar biasa dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Dia berhasil menjadi peraih nilai tertinggi di provinsi kita. Haha, perkenalkan, ini kepala sekolah Chen dari sekolah kita. Dan ini guru Xia. Ya, ayo cepat, jalan sedikit lebih cepat. Ayo. Hah? Siapa sih? Pak Guru Wang, Kepala Sekolah Chen, Direktur Ding, Guru Xia. Pagi-pagi begini, kenapa Bapak dan Ibu Guru datang ke sini? Li Chen, kamu adalah peraih nilai tertinggi di provinsi kita. Kepala Sekolah Chen mewakili sekolah datang untuk memberikan selamat kepadamu. Dan juga membawakan penghargaan khusus dari sekolah untukmu. Hah? Tadi malam, Bapak sudah kirim pesan di grup, kamu tidak membacanya. Semalam setelah mengecek nilai ujian, saya langsung tidur. Bahkan tidak sempat melihat ponsel sama sekali. Nak Li Chen, ini ada hadiah uang tunai sebesar 100.000 yuan. Kehormatan ini adalah milikmu. Dan juga kebanggaan bagi seluruh SMA kita. Ternyata mereka benar-benar kasih uang. Dapat uang begini, gila, mantap banget rasanya. Terima kasih banyak, Kepala Sekolah Chen. Terima kasih juga atas didikan Guru Wang dan Guru Ding. Tanpa bimbingan dari pihak sekolah, saya tidak mungkin bisa mencapai semua ini. Nak Li Chen, hari ini Bapak membawakan penghargaan dari sekolah untukmu. Untuk penghargaan dari pemerintah provinsi dan kota, pihak sekolah akan mengadakan upacara penyerahan khusus nanti. Sekalian bersama teman-temanmu yang, tolong bagikan pengalaman belajarmu ke adik-adik kelas ya. Pengalamanmu. Baik, Pak Kepala Sekolah, saya akan ikuti semua arahan dari sekolah. Keluarga kita benar-benar kejatuhan durian runtuh. Ayah, dengan uang ini, aku ingin membiayai pengobatan ibu. Anak baik, kami semua sangat menyayangimu. Anakku sayang, kasih sayang ibu selama ini tidak sia-sia. Halo semuanya, perkenalkan, saya Li Chen, peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tingkat provinsi tahun ini. Saya harap teman-teman semua belajar dengan giat, dan bisa masuk ke universitas impian kalian. Ini adalah surat perjanjian kompensasi untuk keluarga Anda. Langkah awal menuju kesuksesan. Berhasil. Total kompensasinya akan mencapai 9.570.000. Ada 3 unit rumah. Lingkungan dan lokasinya lumayan bagus. Sedangkan 5 unit lainnya, kondisinya agak kurang. Menjadi miliarder kini sudah di depan mata. Tapi sebelum itu, yang paling penting adalah membiayai pengobatan ibu. Ayah tenang saja. Apakah ibu pasti bisa sembuh? Iya, paman jangan khawatir. Bibi pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Nah, terima kasih juga untuk ayahmu. Karena sudah mengenalkan dokter yang begitu hebat. Dan mengatur operasinya secepat ini. Sama-sama, paman. Urusan Li Chen adalah urusanku juga. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Operasinya sangat berhasil. Ibu sudah tidak apa-apa. Ibuku sudah tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Untung saja kalian membawanya tepat waktu. Sel penyakitnya belum menyebar. Nah, terima kasih ya. Kalau bukan karenamu, nyawa ibumu pasti tidak akan tertolong. Ayah, yang terpenting keluarga kita sehat dan tetap bisa berkumpul bersama. Itu juga harapanku. Ayah, pasti berat buat ayah merawat ibu sendirian. Aku harus pergi daftar ulang dulu. Nah, maaf ayah nggak bisa nganterin kamu daftar ke kampus. Kamu hati-hati di jalan. Ya, nah, kalau udah sampai kampus, beli aja semua barang yang kamu butuhin. Nggak usah mikirin soal uang. Dan jangan cuma mikirin soal kerja paruh waktu aja. Kesehatanmu itu jauh lebih penting. Aku tahu. Bu, ibu tenang aja. Ya, aku kan udah besar. Kalau gitu, aku berangkat ke kampus dulu ya. Nanti aku naik kereta ke Shanghai bareng Kang Xiaoqiang. Ya udah, buruan berangkat sana. Jangan sampai anaknya ketinggalan kereta. Ya, kalau gitu, aku pamit ya.
Li Chen, kalian udah berangkat belum? Ini lagi jalan ke stasiun kereta. Terus, pas hari pendaftaran mahasiswa baru nanti, kita ketemuan nggak? Oke. Kalau gitu aku tunggu kamu di Universitas Modu ya. Oke. Bisa menyelamatkan ibu dari ambang kematian adalah hal yang paling kubanggakan sejak aku terlahir kembali. Dan bisa bertemu Bu Shiro adalah keberuntungan terbesarku. Selanjutnya, ayah, ibu, 11-11. Aku akan membuat kalian bangga padaku. Lihat deh cewek yang di sana itu. Yang ini cantik banget. Why, loh, bukannya dia itu. Halo, semuanya. Oh, halo. Kamu pasti Li Chen, kan? Yang melakukan dari universitas bergengsi seperti gua dan memilih kampus kita, sang juara 1 ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Sichuan. Anjir, juara 1 woi. Wah, asrama kita gede banget, Pak Su. Saya menolak kampus lain, utamanya karena saya memang ingin masuk ke kampus ini. Pimpinan kampus dan para dosen sangat menghargai keputusanmu untuk berkuliah di kampus kami. Makanya, kalau kamu ngambil apapun, kamu sekarang saja datang Pak. Baik, Pak. Anjir, Li. Gila, gimana ceritanya nih? Ternyata peraih nilai tertinggi di kampus kita tahun ini tuh. Elo, bisa-bisanya kita sama-sama mahasiswa nomor 1. Sumpah, keren banget. Wait, santai, bro. Bro, gue cuma lagi hoki aja. Mending kita ngobrolin topik-topik yang cowok banget. Gimana? Tadi kalian lagi bahas sampai mana tuh? Bos, jago banget lu nutupinnya. Iya, bener tuh. Gue angkat telepon dulu ya. Bro, ada apa, Kak Cheng? Kemarin gue lihat Shen Qinglan. Ngapain dia ke Shanghai? Dia juga masuk kuliah di Shanghai. Pas ketemu, dia langsung kepo nanya-nanya soal Elo. Dia nanya kapan lu nyampe, terus tinggal di asrama mana. Bener-bener nggak nganggap gue ada di situ. Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, gue tutup nih. Jangan, Kak Cheng. Gue masih ada berita heboh yang belum disampaikan ke Elo. Apaan? Si Chen Zigang itu, demi Shen Qinglan, kayaknya mulai sekarang, dia bakal menetap di kota ini. Dunia emang sempit banget. Iya, Kak Cheng, lu harus ekstra hati-hati ya. Oke, ngerti. Udah saatnya gue nemuin dia. Aku udah sampai nih, di bawah asrama kamu. Oke, aku langsung turun. Tunggu sebentar ya. Kan emang hari ini kita mau ketemu. Kamu kangen aku, nggak? Gimana rasanya hari pertama di kampus? Teman-teman sekamar kamu asik nggak orangnya? Mereka semua baik-baik kok. Hubungan di asrama tuh penting banget. Kalau cocok, kalian bisa jadi sahabat seumur hidup. Coba nanti kalau ada waktu luang, biar aku traktir mereka makan. Kalau nggak kenal mereka, kedepannya, mereka pasti bakal lebih jagain kamu. Aduh, iya, aku udah tahu. Kenapa kamu jadi bawel banget sih kayak papaku? Kan aku sedikit lebih tua dari kamu. Lagian, aku kan juga udah diamanatin sama pamanku. Oh, ternyata ini semua karena disuruh ayah. Ya nggak gitu juga sih. Ya udahlah. Kamu kan udah sibuk seharian. Mending kamu naik dan istirahat duluan aja sana. Dasar cowok bodoh, nyebelin banget sih. Padahal aku kirain kamu bakal nembak aku. Shen, menurut lu siapa primadona mahasiswa baru angkatan kita? Astaga, Banglong, lu buru-buru amat sih. Katanya foto-foto primadona baru udah diunggah tuh. Gue kasih tahu ya, internet kampus beneran lemot parah. Mungkin ntar malam baru pada kelot semua. Kalau kita siang, bukannya masih ada kakak tingkat yang jadi primadona kampus. Coba deh lu pada lihat komentar di bawah foto kakak tingkat ini. Bisa-bisanya ada ribuan komentar, why? Pengaruhnya emang gak main-main. Pantas aja jadi primadona kampus muda. Yang begini nih. Wah, ternyata kakak primadona ini namanya MU Ruwei, mahasiswi tingkat akhir dari jurusan optik. Umurnya 22 tahun. Tingginya 170 cm. Ini baru sampai nomor 99. Tunggu dulu. Coba kalian lihat yang ini. Bisa-bisanya ada yang bilang dia suka ngulik penelitian di bidang teknik mesin. Dia juga pernah mewakili kampus ikut lomba model drone dan dapat juara yang lumayan bagus juga. Terus ada yang bilang juga, dia pernah ngajuin dana wirausaha mahasiswa buat buka studio penelitian drone dan sistem operasi. Tapi ujung-ujungnya gagal sih. Barusan lu pada ngomong apa? Gue bilang, Kak MU Ruwei pernah ngebangun studio sistem operasi kan? Bener nggak? Nah, iya, kalimatnya itu. Bukan gitu. Li, lu kenapa dah? Gue nggak apa-apa. Lanjutin aja obrolan kalian. Drone. Gue tahu banget gimana prospek masa depan teknologi ini. Entah itu buat kebutuhan sipil ataupun militer. Keduanya punya posisi strategis yang sangat penting. Selain main saham, gue kebetulan lagi pusing nyari proyek investasi yang bagus. Malah peluangnya datang sendiri ke pangkuan gue. Di kehidupan sebelumnya,
Perusahaan Dajiang juga mulai melejit di waktu-waktu ini. Sekretaris Wang, tolong urus pendaftaran izin perusahaannya. Ya, tambahkan satu lagi di ruang lingkup bisnisnya. Riset dan pengembangan teknologi sistem drone. Penjualan dan layanan teknis. Dokumen terkaitnya akan kukirimkan nanti. Oh ya, satu lagi. Tolong hubungi Fakultas Teknik Universitas Modu. Cari seseorang bernama MU Ruwei, mahasiswi tingkat akhir. Baik, Pak. Drone, jejaring sosial kampus, O2O, sewa sepeda, video pendek, siaran langsung, tahun 2012. Semua ini baru saja dimulai kali ini. Proses pendaftaran perusahaannya sudah hampir selesai. Awal-awal ini, aku pasti bakal sibuk banget. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku bisa jaga diriku baik-baik kok. Kamu kok pengertian banget sih? Ya iyalah, nggak kayak orang itu tuh. Udah selama ini tapi nggak nembak-nembak juga. Kamu tenang aja. Sebentar lagi, aku bakal nyiapin semuanya kok. Li Chen, bisa kita bicara sebentar? Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. 5 menit aja. Dulu, aku memang salah. Waktu itu, aku cuma takut ganggu persiapan ujian kampus kita. Sekarang kan kita udah sama-sama masuk kuliah. Aku udah mikirin ini baik-baik. Aku mau kok jadi pacar kamu. Shen Qinglan, masa lalu, biarkanlah berlalu melewatiku. Sekarang aku sibuk, dan aku juga baik-baik saja. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Li Chen, apapun caranya, aku pasti akan bikin kamu kembali kepadaku. Udah sana, pergi. Rekan-rekan seperjuangan sekalian, hari ini, bagi kita semua, adalah hari yang sangat bersejarah. Mulai hari ini, perusahaan kita bukan lagi sekadar ide di layar presentasi. Perusahaan ini sudah benar-benar terwujud nyata di sini. Ini adalah hasil jerih payah kita semua. Impian kita semua. Hahaha. Bagus. Hebat sekali. Hahaha. Mantap. Jalan merintis usaha ini tidak pernah menjadi jalan yang mulus. Entah sudah berapa kali kita begadang sampai pagi, berapa kali rencana kita hancur, dan harus mulai dari awal lagi. Berapa banyak raguan dan tekanan yang harus kita hadapi. Tapi yang menguatkanku sampai hari ini, selain kecintaanku pada teknologi dan keyakinan akan masa depan, adalah kepercayaan kalian. Dan ada seseorang yang selalu diam-diam mendukungku. Di hadapan kalian semua sebagai saksi, aku ingin mengundang Nona Gushiro untuk meresmikan perusahaan ini bersamaku. Oh, hahaha. Luar biasa. Terima kasih, aku tahu, kamu selalu menunggu aku menyatakan perasaan padamu. Sebenarnya, aku juga sangat menantikan hari ini. Wah, hahaha. Ah, cantik banget. Keren. Hahaha. Li Chen, terima kasih. Sejak pertama kali kita masuk kuliah, aku selalu berpikir bahwa berlian dan bunga tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa cintaku padamu. Makanya, aku memilih cara ini. Kamu selalu bilang, kamu percaya padaku. Percaya pada jalan yang aku pilih. Tapi, apa kamu tahu, kepercayaanmu itulah yang menjadi kekuatan terbesarku. Hari ini, di hadapan nama perusahaan kita ini, perusahaan ini adalah milik kita, dan aku, Li Chen, adalah milikmu seutuhnya. Gushiro, maukah kamu menjadi kekasihku? Hahaha. Gushiro, Kak Chen benar-benar tulus loh. Terima saja. Terima. Li Chen, aku mau. Tuan Muda Gang, Anda memang paling hebat. Baru tiba di Shanghai, bisnis Anda langsung roket tajam. Tentu saja, itu kan bisnis keluarga Zigang di sini. Ah, gampanglah itu. Kita ini kan teman. Heh. Orang kita sudah dapat bocoran nih, bos. Si Li Chen yang sekarang kuliah di Universitas Modu itu, malah nekat mendaftar bikin perusahaan teknologi. Namanya kalau tidak salah, Teknologi Chen 11. Li Chen. Dengan modal pas-pasan kayak gitu, sok-sokan mau buka perusahaan segala. Awasi dia baik-baik. Dia mau main-main di bisnis teknologi, kan? Sebarkan rumor keluar sana. Bilang kalau si Li Chen itu penipu. Dia cuma mau pakai perusahaan bodong buat bawa kabur uang orang. Siap, laksanakan. Tuan Muda Gang, saya jamin perusahaannya bakal hancur lebur sebelum mulai. Li Chen, Modu ini wilayah kekuasaanku. Akan kubuat kau mati, tanpa tahu apa yang membunuhmu. Soal proposal kemarin, kalian ada masukan lain? Apa ada kendala yang kalian hadapi? Ini sama sekali bukan soal kendala, melainkan godaan. Pak Li, saya mungkin cuma kerja sampai akhir bulan ini saja. Pak Li, masa percobaan saya yang 3 hari ini bahkan belum selesai. Saya rasa, Pak Li, maafkan saya.
Apa jangan-jangan dia bertindak lagi? Membajak karyawan, persaingan kotor, Chen Zigang, masih berani kau menantangku, Pak Li. Aduh, maafkan kami. Kalian tidak perlu minta maaf. Wajar jika manusia mencari tempat yang lebih baik. Itu sudah jadi hukum alam. Chen Zigang menawari kalian gaji 2 kali lipat, kan? Coba kalian lihat ini. Hah? Gajinya 3 kali lipat dan masih ada bonus proyek juga, Pak Li. Anda sudah menyiapkan ini dari awal. Di kehidupanku yang dulu, aku sudah tahu betul taktik kotor Chen Zigang ini. Dia sama sekali tidak sadar betapa berharganya nilai dan bakat seorang manusia. Di kehidupan kali ini, biar aku yang melayanimu bermain. Aku sangat tahu. Seiring berjalannya waktu, kemampuan dan nilai kalian jauh melebihi gaji tetap yang bisa ditawarkan. Keunggulan teknis dan kerja keras kalian sudah aku lihat semuanya. Gaji 3 kali lipat dan pembagian keuntungan adalah bentuk ketulusanku. Asalkan kita semua bersatu padu, fokus dan sungguh-sungguh menjalankan proyek ini. Kedepannya masih ada opsi saham dan ekuitas. Aku, Li Chen, tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun yang berjuang bersamaku. Saya memang bajingan yang sempat dibutakan oleh keserakahan. Bapak sudah memperlakukan kami sebaik ini. Kalau kami masih berani mengkhianati Bapak, kami ini sudah bukan manusia lagi. Pak Li, mulai sekarang, nyawa saya ini, maksudnya kemampuan teknis saya ini, sepenuhnya saya serahkan untuk perusahaan. Tawaran dari Chen Zigang akan langsung saya tolak mentah-mentah. Kedepannya, kalau ada yang berani coba-coba mengajak kita lagi, saya orang pertama yang akan menyuruhnya mampus. Pak Li, Bapak tenang saja. Mulai sekarang, kami akan setia mati-matian mengikuti Bapak. Kami pasti membantu perusahaan membuat produk yang paling hebat. Nah, itu baru benar. Biarlah yang lalu berlalu. Kedepannya, kita semua harus kompak dan fokus memajukan proyek ini. Oke, kalian kembalilah bekerja. Li Chen, coba kau lihat ini. Ada yang menyebar fitnah di forum bisnis. Katanya teknologi Chenxi itu cuma perusahaan bodong. Chen Zigang sialan. Kau menyebar fitnah supaya aku dijauhi oleh semua orang, kan? Tapi aku justru akan memperlihatkan kepadamu. Apa artinya dilumatkan oleh kekuatan sejati? Pak Li, izin usaha perusahaan dan kontrak sewa gedung Jianmao sudah diunggah. Tapi sepertinya ada yang sengaja menggiring opini yang bilang mahasiswa merintis bisnis itu cuma bisa membual tanpa keahlian nyata. Mereka juga bilang arus kas kita bakal segera putus. Pengembangan teknologi kita belum selesai. Dan proyek pesawat tanpa awak juga masih dalam tahap negosiasi. Arus kas yang mulai menipis ini memang sebuah fakta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masih ada satu cara. Masih ada satu cara. Suntikan dana, maksudnya menambah modal dasar perusahaan. Betul, tapi kondisi keuangan kita kan sedang serak. Uang untuk suntikan dana itu dari mana coba? Biar kami yang cari jalan keluarnya. Kamu balik kerja aja dulu. Makasih, ya, ini semua salahku. Investasi belakangan ini memang agak terlalu gegabah. Uangnya malah nyangkut di bursa saham. Uang ganti rugi penggusuran rumah lama juga masih tertahan. Sebagian lagi belum cair. Nggak apa-apa. Ini ada 1 juta. Ini uang darurat dari orang tuaku waktu aku baru pindah ke Shanghai. Syukurlah, ada kamu yang begitu percaya sama aku. Kalau masih kurang, aku bisa minta lagi ke orang tuaku. Nggak usah. Pak Li, jangan bilang kalian mau pindah perusahaan lagi. Enggak, Pak, kami benar-benar merasa bersalah soal kejadian kemarin. Sekarang perusahaan lagi benar-benar krisis. Tunggu sampai saya berhasil melewati masa sulit ini. Saya pasti akan lunasi semuanya ke kalian. Anak muda, kamu masih ingat saya? Dengar-dengar, kamu lagi ada masalah? Ya, Pak Wang, tentu saja saya ingat. Anak muda, saya ngomong belak-belakan aja. Ya, saya dari dulu terus mikir, gimana caranya balas budi kamu. Kebetulan, sekarang ini momen yang pas. Saya tahu bisnis kamu lagi ngalamin kesulitan. Kalau butuh bantuan apapun, bilang aja. Oke, terima kasih banyak, Pak Wang. Setoran modal awalnya udah lunas. Anjir, 10 juta modal disetor. Gila, masa iya ini perusahaan bodong? Sewa kantor segede itu di Menara Jinmao lagi. Si Li Chen ini benar-benar tajam melintir. Ya, perusahaan ini pasti nggak main-main. Yang kemarin nyebar hoax, bakal kualat habis-habisan tuh. Opini publik udah berbalik 180 derajat. Chen Zigang, si dalang di balik persaingan kotor ini. Rasain nih balasannya. Bos Gang, gawat, material khusus yang lagi mendesak banget buat proyek kita. Supplier yang baru aja sepakat sama kita tadi, mendadak bilang barangnya habis. Katanya udah diborong habis sama perusahaan baru, Chenxi Technology. Mereka berani bayar 15% di atas harga pasar buat borong semuanya. Apa? Mengenai wawancara proyek Yue Jingtai dari grup Chen, berbekal ingatan dari masa laluku, aku tahu jadwal proyek keluarga Chen ini sangat ketat. Dan mereka sangat bergantung pada budget tipe khusus ini. Memutus rantai pasokan kalian. Ini baru pelajaran kecil. Belum ada apa-apanya. Medan perang bisnis yang sesungguhnya itu butuh visi dan pandangan luas. Arus perkembangan zaman, orang yang benar akan selalu dapat dukungan.
Kalian sudah dengar belum? Sudah kubilangkan. Si Li Chen, mahasiswa baru Universitas Modu yang sudah buka perusahaan sendiri itu. Iya, yang ada hubungannya sama juara satu Shishen itu. Tentu saja tahu, forum kampus sampai heboh banget. Modal awal perusahaannya saja sudah disetor penuh 10 juta. Aku juga dengar, beberapa hari yang lalu proyeknya sempat mandek karena masalah bahan baku. Kerugiannya lumayan besar loh. Seriusan. Keluarganya si Chen Shigang kan lumayan berkuasa. Ya, berkuasa apanya? Di depan Li Chen, mereka bukan apa-apa. Kak MU Ruwei, aku resmi mengundang kakak untuk bergabung dengan teknologi Chenxi milikku, menjadi manajer umum divisi drone di teknologi Chenxi. Aku memang sedang meneliti drone, dan aku juga paling tertarik dengan bidang ini. Lalu apa buktinya? Buktinya aku punya modal. Ini adalah suntikan dana pertamaku untukmu, 20 juta. Kau sebegitu percayanya padaku. Nanti kalau dananya kurang, aku siap tambah kapan saja. Baik. Aku bergabung denganmu. Selamat bergabung. Bagaimana riset datanya? Nanti suruh saja mereka merevisinya sedikit. Produk drone dari teknologi Chenxi telah meraih kesuksesan awal dan mulai menarik perhatian media. Hari ini, saya akan memaparkan analisis mengenai industri drone beserta rencana ke depannya. Pertama, rencana masa depan kita mencakup pembaruan teknologi, penerbangan otonom berbasis AI, dan peningkatan sistem cerdas untuk menghindari kanan, penyesuaian kebijakan, penerapan regulasi tata ruang udara dan standar industri, perluasan ekosistem, sinergi rantai pasok, eksplorasi aplikasi lintas bidang. Langit di masa depan akan dikuasai oleh drone. Kami, Chen Xiao. Anda Pak Li, kan? Kami sangat tertarik dengan proyekmu ini. Mari kita bicarakan lebih detail. Ya, baik. 7 tahun dan sebentar lagi lulus. Tolong dong kakak-kakak senior di perusahaan teknologi Chenxi. Kasih aku jalur orang dalam. Bagus. Tapi ini baru permulaan. Tega-teganya kamu perlakukan aku begini. Aku kirim chat, nggak pernah kamu balas. Di telepon, juga nggak pernah diangkat. Tiap diajak ketemu, kamu selalu banyak alasan dan bilang sibuk. Sebenarnya apa sih salahku? Kamu sendiri yang pernah bilang, kalau kamu akan selalu menyukaiku. Chen Qing, apa yang perlu kita bicarakan? Semuanya sudah kujelaskan dengan sangat jelas waktu itu. Apa ini semua gara-gara dia? Dulu kamu sama sekali nggak begini. Shen Qinglan, dengar baik-baik. Waktu awal masuk SMA dulu, aku mungkin memang sempat suka sama kamu. Tapi waktu itu, aku sama sekali belum ngerti apa arti dari perasaan yang sesungguhnya. Sampai akhirnya aku bertemu sebelas. Aku baru sadar, apa itu? Cinta sejati. Aku tegaskan untuk terakhir kalinya. Satu-satunya wanita yang sangat dicintai olehku, Li Chen, hanyalah Gu Shiro. Wah. Gila, berani banget dia cium pacarnya di depan cinta pertamanya. Bener-bener ngasih rasa aman yang luar biasa banget buat ceweknya. Romantis banget sih, Li Chen. Aku benci banget sama kamu. Chen Shigang, tolong bantu aku hancurkan perusahaannya. Aku mau bikin dia jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Aku mau lihat dia berlutut memohon di depanku dan menyesali semuanya. Tenang saja. Kemarilah, asalkan kamu mau tunduk dan jadi milikku. Aku pasti akan bantu kamu melampiaskan rasa dendammu itu. Lagian, cowok brengsek kayak Li Chen itu bukan siapa-siapa. Li Chen, kau lihat, kan? Shen Qinglan, wanita yang dulu sangat kudamakan tapi tak pernah bisa kumiliki. Sekarang malah rela menyerahkan tubuhnya padaku. Dan ternyata alasannya, cuma karena dia tidak bisa mendapatkanmu. Baguslah. Karena aku tidak bisa mendapatkan hatinya, maka akan kugunakan kebenciannya untuk benar-benar menghancurkanmu. Aku akan membuat reputasimu hancur berantakan dengan menggunakan keahlian guruku. Halo, tolong hubungi beberapa preman jalanan untukku. Cari beberapa wajah baru, lalu pergi ke perusahaannya Li Chen. Benar, buat sedikit kecelakaan di sana. Bakar habis laboratorium utama miliknya. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian pakai. Retas masuk ke server milik teknologi Chenxi sekarang juga. Cari cetak biru desain dan data klien mereka. Temukan semuanya untukku. Setelah itu, tanamkan virus ke dalamnya. Aku mau sistem mereka lumpuh total. Cafe, kita diserang oleh pihak tak dikenal. Sejumlah besar data sedang dicuri. Segera putuskan koneksi internet dan siapkan pertahanan. Cepat. Cari cara untuk menjerat perusahaan mereka dengan skandal palsu.
Aku mau mereka jadi berita utama besok. Operasional perusahaan saat ini mengalami kelumpuhan sementara. Di internet mulai bermunculan berita negatif yang menyerang teknologi Chenxi. Ternyata mereka benar-benar panik dan bertindak gegabah. Kalau begitu, ini saatnya bagiku untuk menarik jaringnya. Pak Li, sebelumnya, sesuai dengan instruksi Anda, di posisi-posisi penting area kantor, kami telah memasang kamera tersembunyi. Kamera tersebut dengan jelas merekam wajah para pelaku percobaan pembakaran itu, beserta seluruh gerak-gerik mereka. Buktinya sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Sistem enkripsi fisik dan jebakan data palsu kita berfungsi sempurna. Semua yang mereka dapatkan saat ini hanyalah data palsu, yang sama sekali tidak benar. Setelah itu, serang mereka, jalur petasan dan alamat IP mereka. Sudah berhasil kita lacak balik dan rekam sepenuhnya. Ini adalah rekaman percakapan anak buah yang diatur oleh Chen Higang sebelumnya, saat dia menghubungi para preman itu, ketika mereka bertemu di tempat parkir. Semuanya sudah direkam oleh orang yang telah aku persiapkan sebelumnya. Di dalamnya dengan jelas menyebutkan bahwa akan ada upaya untuk menghancurkan dan merusak perusahaanku. Chen Higang, bersiaplah menghadapi serangan balik total dariku. Pak Li, tolong beri tanggapan. Pak, tolong bicara sedikit saja, Pak, menanggapi tuduhan palsu di internet baru-baru ini terhadap perusahaan kami, teknologi Chenxi. Perusahaan kami telah mengantongi bukti yang sangat kuat yang membuktikan bahwa ini adalah ulah pesaing kami, Bapak Chen Higang, yang telah merancang sebuah rencana jahat untuk mencemarkan nama baik bisnis kami, serta melakukan praktik persaingan yang ilegal. Semua dokumen yang diklaim sebagai pelanggaran hukum itu murni palsu. Perusahaan kami telah resmi mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut Bapak Chen Higang beserta pihak-pihak yang terlibat atas dugaan pencemaran nama baik komersial yang disengaja. Dan ini adalah sebagian dokumen bukti yang kami rilis ke publik. Dia menyerang duluan rupanya. Sialan. Li Chen. Berani-beraninya kau melawanku. Keparat. Terus, sekarang kita harus gimana? Gimana? Kau nanya aku harus gimana? Hah, kalau bukan gara-gara kau, mana mungkin aku mau berurusan dengan dia? Mana mungkin nasibku hancur berantakan begini? Semuanya hancur gara-gara kau. Kok malah nyalahin aku? Biar ku cekik kau sampai mati. Bangsa. Ah, tolong. Mati kau. Lepaskan aku. Angkat tangan, kami dari kepolisian. Chen Higang, Anda diduga terlibat dalam sejumlah kasus pidana. Sekarang, Anda resmi kami tahan. Pak Polisi, syukurlah kalian datang tepat waktu. Chen Higang, Anda diduga terlibat dalam sejumlah kasus pidana. Sekarang, Anda resmi kami tahan. Pak Polisi, syukurlah kalian datang tepat waktu. Diam di tempat, berdasarkan petunjuk yang kami kumpulkan. Anda juga berstatus tersangka atas dugaan menghasut dan berkomplot dalam tindak kejahatan. Tolong ikut kami ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Enggak, bukan aku yang lakuin. Ini semua gak ada hubungannya sama aku. Dia yang lakuin semuanya. Ayo jalan, lepasin aku, cepat jalan. Lepasin aku. Li Chen, semua krisis sudah resmi teratasi. Data server juga sudah pulih sepenuhnya. Pelaku peretasannya sudah terlacak dan sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Li Chen, sejujurnya, berita dan polisi hari ini agak bikin aku takut, tapi kamu juga kelihatan keren banget tadi. Karena aku udah janji, bakal selalu melindungin kamu. Nggak akan kubiarkan siapapun nyakitin kamu. Tapi, keberhasilan kita sekarang ini baru permulaan. Setelah rintangan ini beres, ke depannya, bakal ada lebih banyak tantangan lagi. Hang. Berita terbaru hari ini, penyelidikan mendalam terhadap grup Chen dan pemegang kendali utamanya, Saudara Chen, telah resmi dimulai. Penyelidikan awal menemukan, grup Chen diduga kuat terlibat berbagai pelanggaran hukum yang serius, termasuk manipulasi pasar dan berbagai tindak pidana korupsi. Harga saham grup Chen anjlok drastis, para penagih utang berdatangan, dan arus kas mereka hancur total. Mantan kerajaan bisnis ini, dalam semalam terperosok ke dalam krisis besar, dan kini berada di ambang kebangkrutan. Pak Chen, tolong beri tanggapan. Pak, kenapa Anda melakukan semua ini? Pak Chen, bagaimana tanggapan Anda? Pak Chen. Selama 6 bulan terakhir, Chenxi Teknologi telah memasuki masa perkembangan pesat dan dengan cepat menjadi perusahaan unicorn yang paling disorot di industri ini. Pihak pendiri telah mengakuisisi beberapa perusahaan besar yang potensial dan mulai membangun fondasi untuk membentuk sebuah kerajaan bisnis di berbagai sektor. Pak, Bu, ini rumah kita di Shanghai. Wah, Nak Chen, ini, ibu dan bapakmu ini seumur hidup nggak pernah nyangka bisa tinggal di rumah semewah ini. Sebenarnya, rumah di kampung juga udah gede. Pindah ke Shanghai mendadak begini, rasanya belum tentu betah. Kamu pulang saja sendiri. Aku pokoknya mau tinggal sama putraku loh. Baiklah, aku turuti maumu. Paman, Bibi, ini semua murni niat baik Li Chen. Ayah, Ibu,
Beberapa tahun terakhir kami terlalu sibuk merintis bisnis. Jadi kami belum bisa menemani dan merawat kalian dengan baik. Sekarang setelah kita hidup mapan, tentu saja kita sekeluarga harus tinggal bersama-sama. Sekarang Li Chen sudah sangat sukses. Loh, jadi kalian tenang saja. Hari ini, mumpung kita semua sedang berkumpul di acara wisuda ini, terima kasih. Sejak pertama kali bertemu denganmu di usia 8 tahun, lalu kita berjumpa lagi di kampus. Hingga hari ini, kita sudah melewati masa kecil yang polos bersama, dan masa muda yang penuh semangat. Kamu itu bagaikan seberkas cahaya di dalam hidupku, yang selalu menantiku. Mari kita nikmati semua pemandangan indah di dunia ini bersama-sama. Gu Xirong, maukah kamu menikah denganku? Gu Xirong, maukah kamu menikah denganku? Li Chen, aku mau. Kakak, ada orang jahat yang mengejarku. Apa kakak bisa menolongku? Jangan takut. Ada aku di sini. Cepat tutup pintunya. Adik, jangan takut. Ada kakak di sini. Selanjutnya, saya persilakan Nona Gusindu untuk maju bersama saya. Untuk meresmikan perusahaan ini. Haha. Bagus. Bagus. Hahaha. Bagus, 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 hahaha. Hahaha. Ternyata sangat mudah. Terlahir kembali di kehidupan ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan kemewahan ini, dan aku tidak akan mengecewakanmu.